Halo sahabat Oculus, bertemu lagi di acara RIM, Renungan Inspirasi dan Motivasi, dengan saya Wahyu Sregar. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang tamu istimewa, pemuda Kristen yang inspiratif, yang akan berbagi pengalaman hidupnya dalam perjalanan, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, dalam kembang hidupnya menuju dewasa, hingga saat ini. Ada berbagai macam cerita yang akan dibagikannya, termasuk salah satu bagaimana dia bangkit dari keterpurukan di kalangan sahabat-sahabatnya yang sering membuli dia. Sangat riskan bully. Ini akan sangat mempengaruhi perkembangan hidup seorang. Tapi dengan hal ini dia membuktikan dia bisa bangkit. Dan dia akan berbagi cerita bagaimana perjalanan hidupnya juga, bagaimana cita-cita ini untuk Korea bisa dicapainya. Kita akan temukan dalam video ini bagaimana sebuah mimpi diwujudkan dalam sebuah harapan. Kita saksikan dalam video Renungan Inspirasi dan Motivasi. Okulus 여러분, 안녕하세요. Putri Imnita, Bangga. Halo sahabat-sahabat Okulus semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kita Rutung. Mungkin sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Saya di sini mau bagi tentang perjalanan saya yang mungkin teman-teman juga mungkin aja pernah mengalami, dan mudah-mudahan meski mengalami hal yang sama tapi tidak. Saya merupakan seorang yang suka sampai dianggap dia, dan saya juga merupakan personality yang sangat menyukai Korea sejak saya SMP, bahkan sampai dibilang kalau lewat di depan teman-teman selalu ngomongnya korengan karena setiap ada pensi atau acara di sekolah saya itu pasti pengen banget tampil dengan lagu-lagu K-pop dan tarian-tariannya. Kenapa hal tersebut yang saya ajukan? Karena saya mau berbagi sedikit. Berawal dari saya dibilang jabir, berawal dari saya dibilang kadang suka ngomong terlalu banyak. Ternyata hal itu merupakan talenta bagi saya. Itu saya buktikan setelah saya kuliah. Setelah saya kuliah 2016 itu kalau tidak salah semester 3, saya mencoba peruntungan di dunia penyiaran radio. Dan puji Tuhan saya diterima, dan saat itu saya mungkin membungkam teman-teman saya yang mengatakan saya jabir. Saya mau bilang sama mereka, ini jabir saya yang ternyata menghasilkan uang. Saat itu saya mau bilang buat teman-teman, apapun ejekan-ejekan ataupun anggapan sepele-sepele buat teman-teman, ternyata kalau kita optimis dan kita pede, kita juga tidak pesimis sama keadaan, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah yang malah menurut saya prestasi, bahkan mungkin hal yang bisa mematahkan bulian-bulian sebelumnya. Dan berbicara soal Korea, setelah dibilang koreng-korengan selama di SMP, SMA, saya tidak berhenti untuk mencintai budaya Korea, tapi tidak berarti saya bukan menjadi orang yang malah anti nasionalisme ataupun yang lainnya. Saya tetap menjadi seorang yang nasionalisme, terbukti dari saya juga merupakan anggota Paskibraka saat saya SMA. Dan saya juga sempat mengikuti pelatihan bela negara. Yang mau saya bilang adalah momen dimana kita menggemari sesuatu itu bukan hal yang salah, tapi kita tahu penempatannya. Dan entah kenapa karena kecintaan yang begitu luar biasa, saya pernah berdoa dan berkata sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya kamu izinkan saya berangkat ke Korea, saya akan menjadi pelayanmu. Saat itu saya masih belum berpikir saya ini mau jadi pelayan apa. Saya cuma berdoa seperti itu saja. Tapi itu memang dari tulus hati, sampai saya tidak tahu saya ingin menyerahkan diri sebagai pelayan yang seperti apa. Selama perjalanan untuk pemberkasan Korea, entah kenapa semuanya berjalan lancar. Keluarga saya juga memberi kesempatan dan juga memberi dukungan untuk saya pergi berangkat ke negeri Gingseng. Dan entah kenapa semuanya juga berjalan lancar sampai pada suatu ketika satu minggu sebelum saya berangkat, saya
itu dipertemukan melalui Instagram sama seorang misionaris. Dia seorang misionaris di sebuah gereja Presbyterian di Korea yang namanya Yeon Church. Saya dem-deman dengan beliau. Entah mengapa kita jadi kontak sampai akhirnya memutuskan untuk bertemu jika saya berangkat ke Korea. Singkat cerita, Agustus 2017 saya berangkat ke Korea. Itu senang banget karena saat itu juga akhirnya koreng-korengan yang menurut teman-teman juga, yang saya juga sempat yang dibilang namanya Nipini Parsendor. Mungkin teman-teman yang orang Batak sering banget dengar itu Nipini Parsendor, maksudnya angan-angan Parsendor gitu. Maksudnya kayak kamu ngangan-ngangani sesuatu yang gak mungkin terjadi. Ternyata saya akhirnya mewujudkannya. Saat itu juga satu mimpi saya terjadi dan Tuhan buat itu jadi prestasi dalam hidup saya. Setelah saya menjalani 4 bulan perkuliahan yang luar biasa bagus menurut saya, karena itu pasti sebuah perjalanan yang kita gak bisa lupakan. Saya bertemu dari berbagai negara, jadi saya sudah punya teman-teman di berbagai negara. Saya mungkin saja bisa terbang ke negara mana saja. Saya tidak perlu memikirkan penginapan karena saya udah punya teman-teman. Dan juga saya nggak pernah kepikiran punya profesor dari UK, punya profesor dari Kanada, punya profesor dari England, Korea. Akhirnya saya merasakan di sana. Saya juga belajar banyak bahwasannya kalau budaya gibah, budaya gosip itu ternyata hanya akan menjatuhkan mental seseorang dan mental kita secara pribadi. Itu juga semacam pembunuhan karakter dan itu tidak terjadi di Korea. Tapi hal yang mungkin saya lebih senang di Indonesia daripada di Korea adalah saat kita negara yang menurut saya mengharuskan punya agama. Saya sangat setuju yang namanya punya agama. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwasannya negara Korea juga negara yang dengan kasus bunuh diri yang tinggi, dan salah satunya menurut saya itu adalah tidak adanya agama. Karena bagi saya kalau orang yang, ini menurut saya ya, tapi saya tidak mengatakan untuk generalisasi, cuman di sana kan tidak ada pengharusan buat harus beragama. Cuman saya pikir kalau kita yang namanya beragama itu kita lebih hidup dengan harapan. Apapun masalah, sebesar apapun struggle, saya juga tentu punya struggle di Korea, tapi karena saya punya Tuhan, saya beribadah, saya punya pengharapan bahwasannya ada yang menjamin hidup saya tidak begitu khawatir. Akhirnya saya melaluinya. Singkat cerita, setelah itu bulan Desember 2017 saya berangkat ke Seoul. Karena saya perkuliahannya di Daegu, dari Daegu ke Seoul itu kira-kira perjalanan 4 jam dengan bus, 2 jam dengan kereta api. Saya sepertinya ditagih janji sama Tuhan, karena saya bilang saya akan pelayanan. Ternyata selama di Seoul saya dikasih part time kerja itu di sebuah gereja yang saya bilang tadi, tempat misionaris yang saya jumpai melalui DM tadi. Saya kerja di Yeon Church sebagai bisa dibilang pengasuh anak-anak sekolah minggu, tapi tidak benar-benar mengasuh seperti mengasih makan, seperti pengasuh pada umumnya tidak. Kita itu di Yeon ada yang namanya ibadah mingguan. Jadi itu ibadah sebelum hari Minggu, yaitu setiap hari Jumat, yang dimana orang tua diperkenankan untuk bawa anak-anaknya, tapi kita punya yang namanya ruangan anak-anak. Di ruangan anak-anak itu, jadi untuk orang tua yang ingin beribadah hari Jumat, mereka bisa menitipkan anak mereka ke kami di ruangan anak-anak, dan kita bakal ajarin anak-anak. Langkah pertama kita bakal ibadah, selanjutnya kita bakal review khotbah minggu lalu, dan selanjutnya biasanya tiap minggu itu ada kegiatan yang biasanya berganti. Kita pernah storytelling, kita pernah olahraga, kita pernah prakarya, kita juga pernah dongeng, macam-macam. Saya akhirnya menjadi volunteer di sana, part time di sana. Dan sebelum kelas ibadah itu yang jam 7 malam, aku jam 5 sore itu ada kelas bahasa Indonesia juga. Jadi saya mencoba berbagi ilmu bahasa Indonesia buat anak-anak Korea di sana. Mungkin ini salah satu yang Tuhan inginkan. Saya merasa itu adalah pelayanan saya saat di sana. Dan entah kenapa sampai sekarang saya dengan orang Korea itu tetap kontak, tetap berbagi renungan, tetap saling mendoakan, dan pada akhirnya mereka juga melakukan penginjilan di Indonesia. Itu di daerah Sue, di daerah Kupang, pokoknya daerah-daerah Nusa Tenggara Timur. Saya juga berdoa untuk mereka, dan mungkin itu jawab
tagihan Tuhan mengenai doa saya yang saya melayani. Jadi saya tetap ke Korea, Tuhan izinkan saya ke Korea, tapi Tuhan tagih juga melalui penginjilan. Tapi tidak sampai di situ. Selesai dari Korea 2018 saya melanjutkan perkuliahan saya dan tamat tahun itu juga. Pada akhirnya Tuhan panggil lagi saya ke sebuah lembaga yang menaungi gereja-gereja Lutheran, yaitu KNLWF. Di sana saya mendedikasikan hidup saya 1,5 tahun, dan saya merupakan staf komunikasi publikasi di sana. Dan 1,5 tahun itu juga saya menjalani dedikasi untuk pelayanan gereja. Ada 13 gereja Lutheran di Indonesia, dan saya juga sangat bersyukur melalui itu Tuhan ternyata ngasih saya lebih. Saya bukan cuma dikasih ke Korea, tapi saya juga dikasih ke Malaysia. Saya juga bisa pergi ke Bogor yang harusnya saya belum pernah ke sana. Mungkin kalau misalnya saya kerja di bank atau kembali ke profesi jurusan saya guru, saya belum tentu pergi ke Barda Aceh dan ke yang lainnya. Tapi semua indah pada waktunya. Melalui pelayanan akhirnya saya juga diberi kesempatan untuk bertemu orang-orang, saling mendoakan dan didoakan, sampai saya dapat ilmu yang luar biasa banyak, dan saya juga akhirnya dapat banyak kenalan di negara-negara asing. Oke sahabat Oculus, sekian mungkin perjalanan hidup saya. Dan hal terakhir yang saya mau kembalikan adalah jangan pernah takut bermimpi, dan jangan biarkan mimpi itu tetap menjadi mimpi, tapi lakukan itu. Karena saya percaya jika ada kemauan pasti ada jalan, dan Tuhan akan selalu membantu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sahabat Oculus. Ya sahabat Oculus, baru saja kita mendengarkan video inspirasi dari Putri. Ada beberapa makna yang bisa kita petik dalam kisah perjalanan Putri. Bagaimana pengalaman pribadinya ketika tinggal di Korea. Dia melihat dan membandingkan dengan keadaan di Indonesia. Dia begitu bersyukur bisa hidup di Indonesia dengan kehidupan beragama dibandingkan dengan Korea yang menurut dia di situ tidak begitu mementingkan sebuah agama, sehingga dia melihat mungkin itu salah satu yang menjadikan sebuah bangsa minim kasus bunuh diri menurut Putri. Dan kita juga dapat memetik makna tentang hal bagaimana bangkit dari sebuah bully-bulian dari orang tentang keadaan kita gitu. Jadi sahabat Oculus, ada satu kata yang bisa saya sampaikan untuk kita melalui video ini. Dunia ini begitu keras. Jadi kalau kita lembek dengan diri kita sendiri, dunia ini akan semakin keras untuk kita. Dan oleh karena itu juga, kata terakhir dari saya, be yourself, do the best. Thank you.